Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Amadia Salindeho, mahasiswa di Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik tentang soteriologi atau ajaran tentang keselamatan. Nah, ada satu pertanyaan yang banyak sekali diperdebatkan di kalangan orang Kristen, yaitu apakah arti selamat? Untuk memahami pengertian selamat, kita dapat melihat dari 3 perspektif. Yang pertama adalah kita dapat melihat dari pandangan biblical, dan yang kedua dari pandangan etimologi, dan yang ketiga pandangan teologi. Yang pertama yaitu perspektif secara biblical. Nah, kata selamat dalam konteks ini ada beberapa pengertian, yaitu selamat di sini artinya dibebaskan dari bahaya, tekanan, kesulitan. Nah, kita dapat melihat itu dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-30. Selamat di sini juga diartikan sembuh dari sakit penyakit dalam Yakobus 5 ayatnya yang ke-15. Lalu ada juga berkat umum dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-23. Namun di sini selamat yang akan kita pelajari yaitu dalam pengertian yang rohani dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9 dan Titus 2 ayatnya yang ke-11 dan 2 Korintus 7 ayatnya yang ke-10. Lalu perspektif yang kedua ya secara etimologi. Dalam Alkitab ada beberapa kata dalam Ibrani dan Yunani, yaitu kata zozo, yasa, soteria. Kata-kata ini hanya digunakan kepada orang yang soteria atau menderita sakit dan hampir mati, tapi sembuh. Nah, soteria juga bisa diartikan selamat dari bahaya atau luput dari bahaya. Nah, hampir mati tetapi masih selamat diartikan juga orang yang pulang dari peperangan. Nah, selamat itu artinya kita hampir mati tetapi kita tidak jadi mati, kita luput daripada kematian. Lalu kita lihat perspektif secara teologi dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23 menyebutkan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, hilang kemuliaan Allah, kata kehilangan atau hysterio ini artinya merosot atau hilang perlahan-lahan. Nah, kita lihat bersama ada 4 yang hilang secara perlahan-lahan di sini, yaitu pertama, relasi hubungan manusia dengan Allah terputus sehingga hubungan dengan Tuhan itu semakin jauh. Nah, yang kedua yaitu posisi atau status manusia berubah. Yang ketiga yaitu potensi manusia menjadi tidak berdaya dan diperbudak oleh dosa ini. Nah, lalu yang keempat ada lokasi di mana manusia diusir dari hadirat Allah. Jadi, apa yang mengalami hysterio? Yaitu relasi, posisi, potensi, dan lokasi. Nah, kita kembali lagi kepada pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah arti selamat secara rohani, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan? Artinya dipulihkan atau kembali terjadi pemulihan atau relasi, potensi, dan lokasi dengan Allah. Nah, pemulihan relasi di sini dapat kita lihat dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, yaitu Kristus. Nah, yang kedua, posisi Roma 8 ayatnya yang ke-17 dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, maksudnya di sini adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, lalu kita lihat juga dalam Galatia pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, lalu yang ketiga, pemulihan secara potensi. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Lalu yang terakhir
ada pemulihan secara lokasi. Kita dapat lihat itu dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita juga bisa melihat dalam 2 Korintus 5 pasal 5 ayatnya yang ke-1, firman Tuhan berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami dibongkar di bumi, Allah telah menyediakan sesuatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, aspek waktu dalam keselamatan pemulihan terjadi saat kita bertobat. Relasi dan posisi kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Nah, atau relasi dan posisi kita sudah terjadi ketika kita bertobat. Secara potensi kita sementara diselamatkan, dan secara lokasi akan diselamatkan. Jadi, jika orang bertanya apakah kita sudah selamat, dari aspek relasi dan posisi kita dapat mengatakan bahwa kita telah selamat. Kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita lihat dalam Efesus 2 ayatnya yang 5 sampai 10. Dari aspek potensi sementara diselamatkan. Filipi 2 ayat yang ke-12. Dan dari aspek lokasi atau tempat akan diselamatkan. Demikianlah penjelasan saya mengenai keselamatan untuk memperjelas pemahaman kita tentang soteriologi atau ajaran tentang keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.